Tuh, kalau orang bisa membedakan mana baik, mana buruk, dia bukan orang pintar. Orang pintar adalah orang yang bisa memilah ini baik, ini baik. Mana yang terbaik? Itu adalah haddad. Bukan orang pintar. Ente ini baik, ini buruk, lalu ente tinggalkan yang buruk. Wajar. Wajar, anak tamis bisa begitu. Tuh, tapi kata beliau, orang yang berakal adalah yang bisa membedakan antara dua kebaikan yang dihadapi. Ini baik, ini baik. Dari yang dua-dua baik, yang terbaik mana? Itu ala akil. Itu baru orang berakal. Ini baik, ini nurut, ini ngebangkang, tinggalin. Tinggalin. Kan pelajaran tentang keistimewaan orang berpuasa tuh. Ya betul ya. Orang berpuasa kan banyak keistimewaan dari Allah. Terutama ya, apa Allah telah berikan keistimewaan orang yang berpuasa ya mendapatkan dua kegembiraan. Betul nggak? Kegembiraan saat buka dan kegembiraan saat dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, yang di situ Allah buktikan apa yang menjadi janji Allah Ta'ala atas dia saat hidup di dunia mengalami Ramadan, lalu dia berpuasa Ramadan. Betul ya? Alhamdulillah. Oh, ini lanjutan. Tuh. Tadi anak khutbah Jumat di Mangga Besar. Tadi khutbah Jumat, seingat yang aneh ingat kalimatnya. Hadirin catat garis bawahi. Tidak ada perbuatan dalam ajaran agama Allah yang Muhammad SAW yang itu Allah wajibkan kepada hambanya, lalu si hamba kerjakan sebagaimana aturan ilmu Nabi Muhammad SAW, melainkan di situ pasti ada kebaikan buat dia dari Allah Ta'ala. Pasti. Berarti kebaikan tadi adalah keistimewaan dari Allah. Ada keistimewaan yang Allah Ta'ala selipkan di balik perbuatan wajib yang Allah wajibkan atas kita untuk kita laksanakan. Boleh kita tahu, boleh kagak. Tuh, sehingga kalau ente bisa melaksanakan kewajiban, lalu Allah pelihara ente merasakan, oh berkah ini kali, itu namanya hikmah. Tuh, kenapa? Hikmah itu terdapat karena ilmu yang dilaksanakan sebagaimana aturannya. Tuh, pengamalan. Jadi pengamalan dari ilmu yang kita ketahui, ikhlas kepada Allah. Lalu ternyata tuh Allah Ta'ala jadikan kita mengalami sesuatu. Oh, ini berkah sholat kali. Tuh, ngerti? Sangka baik ente itu namanya hikmah. Tuh, berarti tuh namanya keistimewaan. Allah Ta'ala mengistimewakan orang yang berpuasa dari umat Muhammad SAW banyak. Banyak keistimewaannya. Pertama, ya, dia nggak lagi perlu berdesak-desakan di akhirat kelak untuk masuk surga. Karena apa? Ada pintu surga khusus dari Allah Ta'ala buat orang berpuasa. Apa itu? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan tuh nanti itu pintu yang hanya Allah Ta'ala izinkan masuk lewat pintu tadi orang yang berpuasa ya dengan aturan ilmu puasa yang dijelaskan oleh baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Tuh, dan ada sifat apa namanya? Pantang lagi puasa. Tuh, seperti apa? Jangan ngebohong, jangan tuh. Terus apalagi ya? Udah ada deh tuh, apalagi ada sisi lainnya sedekah segala macam model-model dah. Tuh. Pokoknya keistimewaan orang yang berpuasa banyak. Di antaranya puasa yang dijalankan oleh umat Muhammad SAW, laki atau perempuan, ya. Tuh Allah istimewakan puasanya nanti, puasanya dia tuh nanti Allah jadikan tameng. Tuh, tameng atau perisai al-hasina yang akan melindungi dia, menjaga dia ya dari api neraka jahanam. Nabi jelaskan tuh. Ngerti? Tameng tadi ya diumpamakan dari Rasulullah ya seperti yang kalian salah seorang di antara kalian membawanya ke medan perang. Jadi kita puasa nih. Tuh ngerti? Maghrib kan buka, berjalan hari pertama, hari kedua sampai terakhir. Tuh 29 atau 30. Maka puasa yang udah kita jalankan ya, nanti puasa tadi keluar dalam bentuk tameng. Dalam bentuk perisai. Tuh, nggak bisa digambarkan karena ngomong Rasulullah ini bahasa wahyu. Tuh, berbentuk perisai. Tuh, sebagaimana kita ke medan perang ya, kan zaman Rasul bicaranya panah, bicaranya tombak, bicaranya pedang. Tuh, kata Rasulullah, sebagaimana salah seorang di antara kalian membawa perisai di medan perang. Tuh, sehingga perisai tadi ya yang salah seorang di antara kalian menggunakannya untuk dia datang ke medan perang ya menghadap orang-orang kafir yang nggak menghendaki kalimat Allah Ta'ala tinggi, padahal tetap kalimat Allah pasti tinggi dan nggak ada yang bisa meninggikan lebih dari kalimat Allah, nggak ada. Tuh, maka perisai tadi kan diharapkan oleh kita untuk apa? Untuk bisa menangkal, menangkis atau menghindar panah yang diarahkan oleh musuh kepada kita. Tuh, kata Rasulullah, puasa yang dijalankan oleh umatku ya, itu Allah Ta'ala keistimewaan dari Allah Ta'ala buat yang berpuasa dasar ilmu ya. Nanti puasanya Allah jadikan perisai buat dia. Hasina yang akan melindungi dia, menjaga dia, yang membentengi dia dari api neraka jahanam. Malam yakhriqha,
selama dia tidak membolonginya. Tuh, jadi puasa yang kita jalankan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Ramadan atau 30, nanti puasa tadi itu akan keluar dalam bentuk perisai. Tuh, yang dapat mendindingi kita dengan neraka jahanam. Selagi kita nggak membolongi perisai tadi. Karena kalau perisai tadi bolong, perisai tadi karatan segala macamnya, ya, maka percikan api akan masuk lewat perisai yang bolong-bolong. Tuh, sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana maksud engkau membolonginya? Kata Rasulullah, bil kadzib wal ghibah. Gara-gara ghibah sama dusta. Jadi kalau kita puasa dari subuh sampai maghrib, di waktu puasa yang kita jalankan, ya, dengan meninggalkan makan dan minum itu emang syarat sah puasa. Ya, tapi kita mulut kita ngebohong, atau kumpulnya kita ngomongin aib orang, atau ngomongin kejelekan orang, atau ngomongin yang gak ada kaitan sama ibadah puasa, ngomongin panglima sekarang mengizinkan anak cucu turunan PKI, ya, namanya masuk tentara, lagi puasa ngomong itu gak manfaat, tuh. Terus ngomongin segala macamnya, daerah segala macam gak manfaat tuh. Ya, nah berarti perbuatan orang yang berpuasa berbicara dusta, berbicara ngomongin aib orang, berbicara hal urusan yang naudzubillah, tuh habis subuh segala macamnya, wah gue tadi semalam nggak nonton bola, lagi puasa ngomong itu merusak kepala puasa itu. Sehingga puasa yang kita jalankan yang akan Allah jadikan tuh puasa tadi perisai, dengan kita berbuat sia-sia, ya, tuh diumpamakan kita membolongi perisai tadi dengan paku. Tuh, atau kita colok-colok pakai kawat, pakai segala macam kita mainin sehingga jadi bolong. Sehingga sehebat apapun perisai, tapi kalau ada bolong, ya, atau ada hal-hal yang keropos, ya, tetap akan menembus panah yang musuh arahkan ke badan kita. Jadi harusnya orang yang puasa Ramadan, ya, haram tersentuh api neraka jahanam. Tapi ketika ada rasa api jahanam kena ke badan dia tersentuh, itu karena puasa yang dijalankan enggak dia hindari pantangan-pantangan puasa, ghibah segala macam. Anda tadi pagi kemarin baca kitab, lupa kemarin. Tadi pagi kemarin baca kitab tuh sebelum ke Bogor. Setengah jam kan Anda tidur tuh, taruh paling 20 menit pulusnya. Tuh, kata wali besar Imam Wahab bin Warad, tuh ngerti? Ya. Aku dapati keselamatan itu, ya. Jadi jalan selamat buat seseorang ada 10. Dari 10 ini, 9 terdapat dalam diam. Nggak ngomong, kecuali yang dibenarkan oleh agama. Tuh, 9 nih. Ada 9. 9 terdapat dalam diam. 1, uzlah anin nas, menghindar diri dari manusia. Arti menghindar dari manusia, kalau nggak penting jangan keluar rumah. Tuh, kalau nggak penting. Udah. Ternyata, ya, aku nggak dapat itu dari jalan selamat tadi, ya, pada diam. Kecuali kalau aku menghindar dari perkumpulan dengan manusia. Ngerti maksudnya? Jadi gini. Anda paham tuh, langsung paham nih. Gila omongan. Misalnya nih, ya, aneh diam atau nggak berbicara kecuali yang dibenarkan oleh agama. Tuh, berarti kalau Anda sendiri taruh ada zikir kepada Allah. Tuh, ngerti? Ya, ternyata, ya, kita nggak bisa selamat dari diam kalau kita masih senang kumpul. Dengan di waktu-waktu yang nggak ada urusannya. Tuh, kalau kita udah ngumpul, ada aja deh. Yang diomongin ada, yang dikerjain ada, udah masuk. Wah, mana ngomong dahsyat ngomong. Yang ngomong Imam Wahab bin Al-Warad bin Abdul Warad. Meninggalnya bismillahirrahmanirrahim tahun 132 Hijriah. Bucuk dah tuh manusia. Umurnya 100 berapa? 20. Imam Wahab bin Warad bin Abdul Warad radhiyallahu anhu. Tuh, jadi puasa, ya, keistimewaannya bi anja'alallahu lahu siyamahu, ya, junnatan hasinah. Allah Ta'ala akan menjadikan, ya, puasa dia buat dia. Tuh, ngerti apa? Junnah, tameng, perisai. Hasina, yang akan, ya, yang demikian kokoh, kekar, ya, yang membentengi dia minanna dari api neraka jahanam. Malam yakhrikha, kata Rasulullah, selagi dia nggak membolonginya, nggak merusaknya. Tuh. Maka bikadzibin, dengan dia bohong lagi puasa, atau tuh ghibatin ghibah. Jadi kita ngumpul lagi puasa ghibah, memang secara fikih nggak batal puasa, tapi perbuatan ghibah yang kita lakukan lagi puasa udah
Sejak itu pahala puasa kita udah hilang. Berarti ente tinggal nunggu lapar aus aja sampai maghrib. Terus sehingga kata Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, kam, berapa banyak min shaimin, dari orang berpuasa laki perempuan, laisa lahu, yang tidak ada buat dia, min siyamih, dari puasanya, illa, kecuali dari puasa yang dijalankan, alju wal atas, dia hanya berasa lapar maus. Selebihnya nggak ada sudah. Selebihnya nggak ada. Tuh. Waqta sallahu shaim, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan orang yang berpuasa bi'an, dengan bahwasanya ja'alalahu, Allah akan jadikan buat dia yang berpuasa fi shaumihi, di dalam puasa yang dijalankan. Ingat dasar ilmu ya. Tuh. Apa? As-sihhata wasyifa. Tuh, Allah jadikan tuh buat orang itu dari puasa yang dijalankan, ya, puasanya akan menjadikan dia sehat. Tuh, jadi orang yang puasa akan dapat kesehatan dari Allah. Wasyifa, dan kesembuhan dari penyakit. Makanya kalau mau jujur, orang operasi suruh puasa. Meskipun bukan puasa syarat Islam. Kan puasa dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kalau nggak jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu Anda bilang, itu Anda pernah suka mikirin, hebat amat ya. Suruh puasa. Udahan kan Anda pernah operasi amandal kelas 3 SD. Anda kelas 3 SD pernah operasi amandal itu. Suruh puasa, bujuk dah. Tapi habis puasa enak. Kenapa ya? Orang yang habis operasi amandal makan es krim sebanyak-banyaknya. Iya, jadi gue saat itu dimanja. Baru ingat ya sekarang, kelas 3 SD tuh. Pulang sudah es krim segini. Anda kan punya adik 2, 3 tuh, sama satu perempuan, 2 laki. Mau dong, nggak boleh, itu buat Khalid, dia bisa operasi. Ya salam, raja gue. Jadi Allah Ta'ala jadikan, ya, buat orang yang puasa, ya, jadi ini kesemuan dari Allah. Itu dia, nggak ada perbuatan yang Allah wajibkan sia-sia, nggak ada. Tuh, yang semua kemanfaatan kembali buat yang berbuat. Tuh, apa yang di antara kesemuanya? Tuh, waktu Allah telah mengistimewakan, mengkhususkan, ya, buat dia yang berpuasa, ya. Kekhususan tadi adalah Allah Ta'ala akan menjadikan buat dia di dalam puasa yang dijalankan, ya, as-sihhata wasyifa, kesehatan dan kesembuhan, min kathirin minal amrad. Tuh, dari penyakit-penyakit yang demikian banyak yang nggak bisa dihitung jumlahnya. Itu punya penyakit apa? Puasa aja. Tuh, puasa. Tuh, alhamdulillah kan ada puasa Senin Kemis. Kalau Ramadan lewat ada Senin Kemis. Cuma orang sekarang nggak mau. Makanya aneh kan, aneh alhamdulillah tahu ajaran siapa, nggak tahu. Anda dulu berani ngomong tidak ada orang sakit mal bulan puasa, sakit mal nggak ada. Aneh dari dulu ngomong tuh, berapa tahun yang lalu nggak tahu deh, khutbah Jumat pernah ngomong, nggak ada orang lagi dia punya penyakit mana. Lalu bulan puasa, Ramadan dia puasa, Allahumma dia nggak pernah sakit mal, subhanallah. Coba nanti cari tahu siapa yang punya kenalan, punya teman sakit mah. Tanya bulan puasa nggak ada. Lebaran 2 hari aja, ilah sakit lagi. Kenapa? Kalau mau orang nasar sepeles, nasar sepeles, terus kue putri salju dikantongin. Pancan, itu mah bukan karena mah disumpahin sama tuan rumah. Aneh bingung orang kalau ke rumah aneh Lebaran tuh, ya, kok kue aneh nggak berubah ya? Subhanallah. Begitu aneh turun nemuin yang mau pulang, naik lagi habis, subhanallah. Oh, berarti harus begitu caranya. Kecuali perempuan deh, habis aja, hati ada gue habis. Tuh ya. Fafil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, beliau bersabda, sumu, kalian laki perempuan umatku muslimin muslimat, sumu, berpuasa kalian. Tuh ya, terutama ya selain Ramadan nih. Kalau Ramadan kan tuh jelas wajib. Tuh, nanti puasa kalian tuh di hari-hari yang disunatkan puasa, misalnya Senin Kemis, aneh nggak ngerjain nih. Tuh, misalnya puasa Senin Kemis tuh, atau puasa-puasa yang disunatkan bulan Rejab, bulan Sya'ban, Asyura, Tasu'a, terus Arafah, Tarwiyah, sumu, puasa kalian. Tasihu, pasti sehat. Itu jawaban pasti loh. Pasti kalian sehat kata Rasulullah. Bukan supaya kalian, bukan. Puasa kalian supaya, enggak. Sumu tasihu. Berpuasa kalian tasihu, pasti kalian sehat. Tuh. Wa akhrajal Baihaqi, tuh. Dan Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala rahimah, Imam hadis namanya Abu Bakar. Tuh. An Aliin, meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajah beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu, Allahumma sholli alaihi wa alihi, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, auha. Ini kenapa kok begini? Geluduk. Lagi speaker murah, banting aja. Mana? Apa yang kendor?
Ganti aja beli, minta duit sama gue sini. Paling berduit. Jadi Imam Baihaqi kan satu-satu imam hadis nih, ya. Tuh, beliau ya di dalam hadis-hadis yang beliau kumpulkan, ya, beliau di situ mengeluarkan hadis yang riwayatnya dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wajah. Tuh, qala Rasulullah telah bersabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala auha telah memberikan wahyu. Allah telah memberikan wahyu ila nabiyin kepada seorang dari nabinya, ya, kepada seorang hamba yang dijadikan nabi, tuh, min Bani Israel, dari nabi-nabi yang pernah Allah Ta'ala utus di zaman Bani Israel, bukan nabi rasul nih. Tuh, jadi kan nabi-nabi zaman Bani Israel banyak tuh Allah jadikan tuh, ya, ribuan. Tuh, ya, ada satu nabi di antara nabi-nabi kaum Bani Israel, ya, dia diberi wahyu oleh Allah. Tuh, wahyu Allah Ta'ala kepada si Nabi tadi, an akhbir qaumak, hei nabiku, ya, kasih tahu oleh kamu, kabarkan oleh kamu tuh kepada kaum kamu. Kaum kamu tuh umat kamu. Tuh, kan kalau nabi nggak ada apa namanya, dia bukan rasul. Setiap rasul pasti nabi, nggak setiap nabi rasul. Berarti dia dapat wahyu, ya udah buat dia aja. Tapi ketika wahyu tadi yang Allah berikan kepada dia, Allah Ta'ala perintahkan untuk diberitahukan, diwajib jalankan. Dan memang pasti disampaikan, kan mustahil seorang rasul, seorang nabi, apa, kitman, arti kitman menyembunyikan. Ini ada suara gak sih? Ngajur tengah malam speaker begini lagi. Tuh gak ada suara. Nggak usah. Oh, ngapain? Suara gua kenceng ini. Seraknya kenceng, gimana normalnya. Tuh, jadi kata Allah Ta'ala, ya, hai Nabi, tuh ngerti, akhbir, beritahukan oleh kamu, kaumak tuh, kaum kamu, masyarakat kamu, annahu, bahwasanya, laisa abdun, tiada, ya, akan seorang hamba, boleh laki boleh perempuan, yasumu yauman, berpuasa pada suatu hari. Tuh, ibtigha wajhi, yang dia berpuasa. Jadi gini, kan kita hamba Allah nih, ya, si Nabi ini nih sama Allah dikasih wahyu, isi wahyunya apa? Tuh, kamu nabiku, ya, kasih tahu sama kaum kamu. Tuh, kabarkan kepada kaum kamu, ya, bahwasanya aku memberikan wahyu kepada kamu. Lalu kamu sampaikan kepada kaum kamu. Wahyunya adalah tidak ada, ya, seorang hamba, ya, yang berpuasa sehari ibtigha wajhi, yang dia berpuasa semata-mata, ya, ibtigha wajhi, mencari ridho aku, mengharap pahala dari aku. Tuh, illa, melainkan kalau ada seorang hamba puasa meskipun satu hari, apalagi itu hari-hari yang disunatkan, ya, kalau wajib-wajib yang tanya dah, memang wajib dilaksanakan. Tuh, ini puasa satu hari, tuh, kalau ada seorang hamba berpuasa satu hari, ya, tidak lain dia berpuasa pada hari tadi, melainkan, ya, demi mengharap pahala dari Allah, illa, kata Allah Ta'ala, melainkan kalau ada hamba yang aku ciptakan, ya, yang dia mengesahkan aku dalam sesembahannya kepada aku, berpuasa, ya, semata-mata karena ingin mencari ridho aku, mencari pahala dari aku, ya, melainkan, tuh ngerti apa, ashahtu lahu jismah, aku pasti akan sehatkan badan dia. Berarti namanya hadis qudsi. Tuh, oh, karena apa? Karena Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi. Tuh, kalau ada kaum kamu berpuasa, boleh laki boleh perempuan, tuh, sehari, tuh, di hari yang nggak diharamkan puasa, tuh, ngerti? Dan dia berpuasa nggak lain, bukan karena ingin supaya apa, supaya nanti habis puasa, ya, si perempuan tunduk sama gue, tuh, ngerti? Padahal gue bokeh, gue susah, tuh, ngerti? Beli bensin gue kagak mampu, tapi gimana cara biar dia tertarik sama gue? Nah, udah apa, nyala? Nggak bakal nyala, nggak bakal, beli aja, susah amat. Orang sekarang pada balon, makanya kita pikir kita ngerokok sehari sebungkus, kalau minimal sebungkus 20.000. Ngerti ya? Ini pada kalau kita beli patungan, ya taruh deh masalah berapa gitu, selesai sudah. Karena suka ada orang tapi namanya tasyakuran giliran waktunya belum kumpul, tuh deh. Ya saat belum saat ente beli rokok saya 20.000, 21.000 mampu, tuh deh. 21.000 kali sebulan 600 berapa sih? Kali setahun, tuh ngerti? Kali setahun, tuh ngerti? Dan mana kemanfaatan rokok yang ente beli, tuh ngerti? Sementara hisab menanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan kepada ente, ente berikan kepada hal yang ada dibenarkan oleh agama. Tuh ngerti? Itu ente kepikiran sendiri. Ya Allah, ya.
Ya ini nggak bisa ngerokok. Mati timbang-timbang segala macam tuh nanti ya. Kan kita dikasih akal sama Allah. Tuh nanti pilih mana baik, mana buruk. Kalau orang bisa membedakan mana baik, mana buruk, dia bukan orang pintar. Orang pintar adalah orang yang bisa memilah ini baik, ini baik. Mana yang terbaik? Itu belah hadat. Bukan orang pintar kok ente ini baik, ini buruk, lalu ente tinggalkan yang buruk. Wajar. Wajar anak tamis bisa begitu. Tuh nanti. Tapi kata beliau orang yang berakal adalah yang bisa membedakan antara dua kebaikan yang dihadapi. Ini baik, ini baik. Dari yang dua-duanya baik, yang terbaik mana? Itu ala akil. Itu baru orang berakal. Ini baik, ini baik. Ini nurut, ini ngebangkang, tinggalin. Tinggalin. Wah, ini nggak bisa tinggalin. Ini nurut, ini enak, ini enak. Ini lebih enak pakai namanya. Oh jadi 3. Pokoknya kalau ada 1 mau 2, kalau ada 2 mau 3. Itu udah laki-laki begitu. Ada 1 kagak, 2 kagak, 3 kagak, buar. Tuh, jadi kata Allah Ta'ala, ya, kalau ada, kasih tahu oleh kamu wahai nabiku ya kepada kaum kamu tuh, ya, kalau ada seorang hamba berpuasa boleh laki boleh perempuan, tuh, dan dia tidak berpuasa melainkan yang diharapkan ridho aku atau pahala dari aku, tuh, arti wajib itu karena Allah. Ya, maka kata Allah Ta'ala kalau ada seorang hamba berbuat demikian ya, maka tidak lain tidak bukan melainkan ashahtu, aku akan sehatkan buat dia jismahu, badannya. Tuh anggota luarnya Allah sehatkan. Apalagi wa a'zamtu lahu ajrah, dan aku akan agungkan, aku akan jadikan besar ganjaran pahala buat dia karena puasa yang dijalankan. Tuh kesemuanya badan ini pasti sehat. Tuh. Ya, orang yang berpuasa badan pasti sehat. Tuh. Dan ya pahala yang puasa yang dijalankan akan Allah Ta'ala besarkan pahala yang Allah telah berikan buat dia nanti di hari kiamat kelak. Tuh. Wasiru dzalika, tuh. Rahasia di balik hadis yang demikian ini nih. Ini kan hadis. Tuh. Hadisnya itu Nabi Muhammad mengatakan, ya, Allah telah memberikan wahyu kepada seorang nabi di antara nabi-nabi Bani Israel. Wasirru dzalika, dan rahasia ya akan hadis yang demikian itu. Apa rahasianya? Annalis-shaum, yang sesungguhnya bagi ibadah puasa tadi ta'thiron, ada pengaruh. Tuh di dalam puasa yang Allah wajibkan ya atau yang sunnah, ta'thiron itu ada bekas, ada pengaruh. Tuh fi hifzil a'dha'iz zahirah, di dalam menjaga anggota-anggota badan kita yang lahiriah. Dengan kita puasa nih, tuh ngerti ya. Tuh pengaruh puasa terutama yang Allah wajibkan. Baru yang sunnah kalau emang kita ada waktu ada kesempatan. Tuh dampak, tuh yang enak dampak ta'thir tuh dampak bekas. Tuh ya, sesungguhnya di dalam puasa ya yang Allah wajibkan kepada hamba yang beriman, laki perempuan, lalu si hamba melaksanakan itu puasa sebagaimana aturan ilmu ya yang berlaku ya, dan tidak ada tujuan dari puasa yang melainkan mengharap pahala dari Allah ya, maka rahasia di balik puasa tadi ya apa ta'thiran, ada pengaruh, ada bekas, ada dampak ya di dalam puasa tadi apa tuh untuk memelihara ya al-a'dha'iz zahirah, anggota-anggota atau organ-organ tubuh dia yang bagian lahiriah terpelihara itu. Tuh ngerti? Yang anggota tubuh kita terpelihara. Ingat kalau pakai ilmu ya. Tuh pakai ilmu apalagi kan diselipi dengan apa? Dengan adab-adab puasa, jaga mata, jaga mulut, jaga tangan, jaga segala macamnya. Tuh ngerti? Apalagi ente bisa apa namanya? Berasa lapar. Tuh ngerti? Ente bisa berasa lapar karena puasa, bisa berasa aus dalam puasa, setelah puasa ente nggak akan menyaksikan nikmat Allah. Tuh ngerti? Ente puasa nih, anak puasa, tuh ngerti? Kita rasain tuh lapar, tuh ngerti? Berarti kan nikmat yang ada di depan mata kita kan seakan nggak ada. Nasi ada, tuh ngerti? Minuman ada, kulkas tinggal buka kalau ente yang punya, tuh ngerti? Aqua mungkin ente gampang segala macamnya. Tuh ngerti? Tapi karena ente lagi menjalankan ibadah yang Allah wajibkan, tuh ngerti? Sehingga hal-hal tadi seakan nggak ada. Tuh ngerti? Berarti di situ ente rasakan tuh ngerti apa yang namanya ketiadaan yes nikmat yang secara lahir ada. Tuh ngerti? Maka ketika habis lebaran ya atau setelah maghrib ya ente akan mensyukuri nikmat yang ada. Kenapa? Karena ente dirasakan tuh gimana tuh kepengen makan, bukan nggak ada, tapi ada larangan dalam agama. Berarti kan adanya seakan nggak ada. Kalau itu emang kita jiwai kita rasakan ya,
Oh begini, tuh nanti rasa lapar, tuh nanti. Berarti kan diumpamakan ente tuh nanti harusnya mengisi perut ente agar enggak terus dalam keadaan lapar, tapi kan karena melaksanakan kewajiban kita tinggalkan tuh. Berarti apa-apa yang ada di hadapan kita dalam bentuk makanan kan sekarang nggak ada. Kayak apa tuh sulitnya nggak punya makanan dalam keadaan lapar? Kayak apa tuh sulitnya nggak punya minuman padahal kita lagi dahaga yang naudzubillah. Kalau kita merasakan dahaga, merasakan lapar dari karena menjalankan ibadah puasa, ya, yang seakan-akan itu nikmat nggak ada, lalu tiba-tiba Allah Taala adakan itu nikmat, ibarat kata tiba waktu buka puasa, ente syukur tuh nikmat yang ada. Tuh, Anda baca kitab sekilas langsung paham. Anda baca kitab tuh, nanti apa? Tuh di antara manfaat puasa, syukru alimil khafiyat. Ente akan mensyukuri Allah Ta'ala zat alimul khafiyat yang mengetahui aneka yang ente sembunyikan atau aneka yang samar-samar, yang makhluk samar-samarin, Allah Ta'ala tetap tahu. Oh, anda pikirin, oh iya benar. Tuh, sehingga nikmat yang ada sekarang nggak ada. Tuh nanti, anda di dapur anda kopi biskota yang mentah banyak. Tuh nanti, ya sekarang anda bangun jam 10 atau bangun ditaruh jam 2 lohor. Tuh nanti, biasanya anda bangun ngopi itu deh. Tapi kan lagi puasa kopi itu kan sekarang nggak ada. Kompor tinggal nyalain. Pokoknya seakan kan nggak ada. Sehingga ketika maghrib datang, ya Allah kopi, Bu. Allah enaknya. Masalah. Alhamdulillah ya Rob, berhasil hari ini. Terus tuh, jadi rahasia di balik yang demikian tadi, arti di balik puasa yang yang hamba kerjakan, ya. Maka rahasia di balik tadi bahwasanya puasa dia, ya, tuh dia akan, ya, Allah jadikan pemeliharaan buat anggota-anggota tubuh dia, az-zahira bagian luar, wa qawiyal jawarihil batinah, tuh, dan akan menguatkan, ya, tuh, anggota-anggota badan dia yang batin, hati dia jadi kuat, tuh, nanti mental dia jadi kuat, tuh, nanti rasa syukur dia jadi datang, dari timbul dari hati dia, terus, wah, Allahu Akbar, tuh, wa himayatiha minat takhlid til janib lil mawaddil fasidah wa istifraghil mawaddir radi'ah wa dzalika min akbaril aun 'ala taqwa. Dan ya rahasianya juga, ya, takwa puasa tadi tuh, satu, menjaga dari anggota badan kita secara lahiriah. Tuh, terjaga kita. Kedua, ya, menguatkan, ya, anggota-anggota kita yang batiniah. Kan di dalam kita ada batin, jantung, hati. Tuh. Terus, dan memelihara, ya, sesungguhnya puasa tadi, ya, pengaruhnya dia himaya, arti himaya melindungi, memelihara, ya, minat takhlitil janib lil mawaddil fasida wa istifraghil mawaddir radi'ah. Tuh, ya, menjaga daripada kecampuran di hati kita. Tuh, ya. Ngomongnya gimana ya? Susah nih ngomongnya. Ngomongnya gimana ya? Ngomongnya nggak bisa, gue lewatin. Nggak usah pusing-pusing. Waqtasallahu, dan juga Allah telah mengistimewakan, telah mengkhususkan. Makanya ente puasa pakai rasa, enak ente. Makanya Nabi suruh tuh. Tadi anda baca kitab dikasih sama orang. Tuh, baru dikasih semalam di Al-Busra, di Anak Dalwa. Tuh, tapi dia masih mondok, lagi diutus. Karena udah lulus, diutus untuk ngajar pesantren-pesantren yang ada hubungan sama Dalwa. Dia diutus Kalimantan. Tuh, kemarin bawa kitab baru. Anda baca sekilas tadi pagi sebelum Jumat tuh, Anda tidur jam 7:30 lah baca. Tuh, alhamdulillah Anda paham. Tapi baca, ingat udah agak ngantuk, Anda tutup, bener tidur. Ya, jadi begini. Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, ya, ngasih tahu, insyatamahu ahadun. Tuh, nanti apabila ente yang berpuasa, kata Rasulullah, tuh, ya, anda lagi puasa nih, ya, ente lagi puasa, tuh, nanti tahu-tahu di saat kita berpuasa, tuh, nanti kita juga ada aktivitas untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, tuh, kerja, dagang, apa aja deh, tuh, nanti. Maka kata Rasulullah,
Tunggu deh. Kalau ente yang berpuasa, ya, syatamahu, ya, ada orang tahu-tahu maki-maki ente, ada orang tahu-tahu bentak-bentak ente, au qatalahu, atau ada orang nyerang ente, ya, segala macamnya. Faliyakul, maka hendaklah dia yang berpuasa tadi mengatakan, inni shaim, inni shaim. Ya, lagi puasa. Ya, lagi puasa. Ngerti? Nah, ada tuh, tadi Anda dapat kitab, Anda langsung baca. Subuh. Enggak subuh, pagi lah. Nah, ternyata ya ditafsirkan tuh oleh ulama. Tuh. Ada kalanya ini shaim harus diucapkan dengan mulut. Tuh, ngerti? Artinya diucapkan dan diperdengarkan kepada orang tadi. Kapan? Kalau emang puasa wajib. Tuh, ngerti? Tuh, jadi kalau ente lagi puasa wajib kan Ramadan wajib nih. Tuh, tentu lagi ente jalan segala macamnya ya, atau mau apa enggak Allah deh, tolong di lampu merah deh taruh, tolong deh. Ya, tahu apa namanya ente mungkin apa ente pikir ijo nih udah jalan atau yang depan belum jalan. Ente udah ngegas dulu nabrak kan enggak mustahil begitu. Non caci maki, ya bang maafin bang, wah maafin bang, maafin tuh. Nah karena ente lagi puasa Ramadan, maka Rasul bilang kan katakan aku berpuasa. Nah ente harus mengatakannya dengan emang di dalam diri ente menyadari dan ente harus ucapkan dalam mulut. Ya bang, udah bang, saya lagi puasa, maafin. Tuh, nanti. Nah, kalau puasa sunnah, ya hadis tadi diartikan, ya an yakula fi nafsi, cukup ente ngomong di diri ente aja. Ibarat kata lagi puasa Arafah nih, tuh nanti. Tapi karena Arafah umumnya kan jatuh, misalnya hari biasa, kan Lebaran Haji biasanya nggak pernah kecuali Lebaran Haji doang. Tuh, ente lagi puasa Arafah, tapi ente jalan, tuh di tengahnya, oh iya bang, maaf bang. Tuh, kalau bisa ente ngomong di dalam diri ente, ya Allah lagi puasa. Tuh nanti, jangan hampir ucapin sampai orang tuh denger. Tuh, kalau tuh orang dengar, tuh orang nggak ngerti puasa apa lu, ajaran apa lu baru lagi ribut, jangan. Tuh. Jadi keistimewaan orang puasa banyak, terlalu banyak nggak bisa disebutkan. Said Maliki aja rahimahullah taala rahmatullah beror, wa nafa'ana bihil jami' fid din, hanya menyebutkan kan dia bilang sekelumit doang, itu pun yang paling penting. Apa tuh waktu sholat dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan, telah mengkhususkan as-shaim, dia yang berpuasa, laki pada perempuan, Allah khususkan ya, atau Allah berikan kekhususan buat dia yang berpuasa, apa bi anja'ala, dengan bahwasanya Allah telah menjadikan halahu, keadaan dia, kegiatan dia, kulahu, semuanya. Apa tidur ente, ke kamar mandi ente, tuh nanti baca Quran ente, semua kegiatan ente nih. Tuh, ya Allah istimewakan, Allah khususkan orang yang berpuasa, ya. Kekhususan tadi dalam bentuk apa? Bi anja'alalahu halahu kullah. Dengan Allah jadikan buat dia halahu, semua kegiatannya, semua keadaannya, kullahu, keseluruhannya, bukan sebagian doang, semuanya. Apa? Ibadatan wa ta'atan. Semua kegiatan itu Allah catat ibadah wa ta'at. Berarti kalau riba tuh terlalu lacur ente. Nah, diamnya ente Allah catat ibadah. Rebahan ibadah. Apalagi emang ente berbuat ibadah, megang tasbih, baca Quran. Tuh nih, enggak berbuat baca Quran tapi ente diam karena menyelamatkan mulut dari berkata-kata yang sia-sia. Tuh nih, daripada ngomongin yang enggak bagus. Tuh nih, tetap apa yang ente sedang lakukan selagi enggak ada pelanggaran, ente Allah jadikan tuh apa kegiatan ente, keadaan ente orang lagi ibadah atau taat. Keistimewaan dari Allah itu. Tuh, keistimewaan dari Allah, apalagi kita baca Quran misalnya. Fahuwa in samata an fudul kalam. Tuh nih, ya, yang demikian itu kalau emang dia diam daripada fudul kalam. Apa itu lagi puasa ngomongin bola. Itu namanya fudul kalam namanya. Tuh ngerti? Arti fudul kalam, ya, tuh pembicaraan yang enggak ada hal urusannya sama yang ente sedang ada di dalam perbuatan. Ente kan lagi ada perbuatan puasa. Tuh nih, dan apa hubungan ente ngomongin bola sama kehidupan ente? Kan enggak ada. Kan ente nggak ada urusan pemain bola, ente pemain bola bukan. Tuh nih, seneng silakan. Tuh nih, ibarat kata aneh seneng tinju lagi puasa enggak. Tuh nih, aneh kan belajar gini udah lama. Tuh nih, belajar gini udah lama. Tuh nih, kan satu lagi bilang tuh kayak semalam tuh kan puluhan tahun, bener lama ente. Tuh nih, udah mulai bisa keluar dari jauh ya, ada orang unjukin koran enggak lagi puasa. Tuh nih, nggak ada kaitannya berita yang di koran dengan ibadah puasa di jalan. Assalamualaikum jalan. Udah bisa, dulu kan nggak bisa baca. Tuh, apalagi kalau lampu hijau, tuh lampu hijau, lampu merah kan lucu-lucu tuh. Dulu masih begitu anak puasa. Tuh. Udah selesai baca, hampir menyesal. Ya Allah, itulah kan lama, tuh, proses.
Tuh, jadi Allah Ta'ala istimewakan ya orang yang berpuasa apa? Tuh Allah jadikan tuh keadaan dia ya dalam berpuasa kullahu semuanya ibadatan wa ta'atan ya sebagai ibadah dia dan taat dia di mata Allah. Fahuwa in somata an fudul kalam. Maka itu kalau dia yang berpuasa, dia berdiam dari apa ya? Berbicara-bicara yang fudul. Arti fudul tuh nggak ada kaitannya sama ente. Tuh puasa tuh ya tuh ngobrol sama teman habis subuh tuh nih. Jadi itu minyak goreng gimana ya? Itu harusnya kita produksi apa nih? Tuh ngerti, lu beli minyak goreng sebiji doang buat satu telur masak, bego. Fahuwa in somata an fudul kalam fi ta'ah. Maka apabila dia yang berpuasa, somata dia diam an fudul kalam daripada berbicara-berbicara yang ada urusannya, fahuwa ta'ah. Itu namanya taat. Dia diam. Itu ada ya enggak ada. Sini ada. Itu di sana ada fulan. Tunggu deh. Wah, enggak deh. Tunggu deh. Mendingan Anda menghindar. Tunggu deh. Dia berdiam menyendiri. In somata an fudul kalam fi ta'ah. Kalau dia bersendiri diam ya karena takut daripada berkata-kata yang nggak ada urusannya, maka fi ta'ah berarti diamnya dia itu dihitung taat oleh Allah. Wa innama, dan kalau dia tidur, bahkan namanya keadaan tuh tadi keadaannya diam. Kenapa dia diam padahal temannya banyak di sono? Tuh nih, dia milih diam dan nggak mau ngumpul ya karena takut tuh nih keluar kata-kata yang nggak ada urusan sama agama. Nggak ghibah, nggak bohong, tuh nih. Tapi takut jadi ngomong kagak. Ngerti ngomong kagak? Yang kerjaan kita. Ih, gue ngajar orang soleh susah. Susah gue ngajar orang soleh. Jam berapa sih? Gue bangun Isya nih. Jadi begini nih, ya. Lagi puasa. Ente lagi puasa nih, ya. Ini teman. Ini lagi kumpul, misalnya lagi kumpul. Tuh, tahu kayak ente kan kerja, kali istirahat suka ketemu. Tuh ngerti? Ya, atau di masjid rebahan. Tuh ngerti? Ya, ternyata ente rebahannya menghindar. Kenapa? Karena kalau rebahan bersebelahan sama dia, nanti ujung ngomong, itu sekarang lepis 501 700. Dari mana lu tahu? Dari iklan. Oh iya beli enggak kan? Enggak. Itu puasa nih betul kan namanya itu. Tuh. Ya, jadi ibarat ente lagi puasa nih, ya. Tahu-tahu ente membicarakan hal urusan pakaian yang jadi kegemaran ente yang mungkin sekarang lagi ngetren. Bisa nggak begitu? Bisa. Kerjaan kita orang awam. Maaf, ini contoh nggak Anda bikin dari rumah ya. Minta maaf dari lo. Tuh. Ya, jadi kita ngomong nih, tuh. Karena apa? Umumnya kan lebaran ada kaitan sama kue. Kalau perempuan kan kue itu ya. Tuh deh. Kalau laki kan baju mungkin, ya. Wah, gue ntar lebaran bisa sendal apa ya? Ente puasa begitu tuh. Itu yang fudul kalam. Paham ente? Nah, ternyata ente menghindar tuh dari kumpul atau ngobrol sama nimbrung sama teman lagi karena puasa ya, bukan malam. Lagi keadaan puasa nih, tuh nih, ente menghindar, karena ente lebih memilih diam, ya atau menyendiri, mau dibilang kupar bodo amat. Karena itu dia takutnya kalau kumpul, nggak ghibah, nggak ngebohong, nggak segala macam, nggak ngehina orang. Tapi takut jadi ngobrolin kagak, ngobrolin tentang pakaian ini. Wah sekarang mah polos spot ini lu dia mah cuma label doang, lisensinya udah, itu dah, lo tahu dah tuh ya. Tahu gue nggak pernah beli, nggak. Nah, ente menghindar tuh. Maka kalau ada orang yang berpuasa, ya, lalu dia diam karena takut, ya, mengeluarkan kata-kata yang fudul, yang ada kaitan sama ibadah. Tunggu deh, fi ta'ah, berarti diamnya dia Allah Ta'ala jadikan keadaan dia sebagai taat. Dia padahal diam, nggak baca Quran loh. Tuh, nggak baca Quran, diam, udah diam. Tunggu deh, kenapa? Karena takut. Itu dia kalimat-kalimat yang Naud bilang, ngomongin baju, ngomongin segala macamnya. Tunggu deh. Oh, lu kalau mau beli itu ke Bandung aja bego. Ya la ilaha illallah. Wa innama. Nah, sekarang dia keadaannya tidur. Tuh. Wa innama, dan apabila dia yang berpuasa, ya, yang mana Allah telah memberikan kekhususan buat yang berpuasa. Kalau dia berpuasa dasar ilmu. Tuh, maka keistimewaan tadi Allah berikan dalam bentuk apa? Tuh Allah jadikan apapun yang menjadi keadaan dia, kegiatan dia, Allah tercatat sebagai ibadah dan taat. Seperti apa? Wa innama. Kalau ada orang yang berpuasa, laki atau perempuan, dia tidur dalam keadaan puasa, tuh, lihat taqwa 'alal qiyam, untuk supaya dia kuat beribadah malam, dalam arti kalau Ramadan taruh tarawih,
Tuh deh, ya tidur siang, ntar maghrib kan buka udah pasti tuh siang tidur, tuh deh. Tuh, dia tidur dalam keadaan puasa supaya apa? Supaya nanti malam dia terawih kuat. Apalagi kan terawih kita ke Citayam, tuh nih, supaya kuat dah, tuh nih. Atau dia pulang kerja rebahan dulu dah, tuh nih masih ada waktu maghrib masih ada sejam setengah lagi. Ah tidur dulu deh, tuh nih. Kan apa setengah 8 atau jam 8 pengen telat ke Citayam, tuh nih. Wah kalau nggak tidur kayak badan lemah nih. Tidur dalam keadaan puasa, tuh. Orang yang tidur dalam keadaan puasa, ya, yang dia tidur lihat taqwa 'alal ibadah, ya, lihat taqwa 'alal ibadah untuk supaya dia dapati kekuatan untuk dia beribadah di malam Ramadan tadi, ya, fi ta'ah, tidur taat. Pokoknya kegiatan kita, keadaan kita dalam puasa, ya, untuk menyelamatkan diri dari melakukan hal yang merusak pahala puasa, apapun kegiatan nanti Allah catat ibadah sama taat. Enak gak lu? Lu main game bego. Ini bego bentol gebloki. Oh, nanti bikin nasab tuh at-talali. Bagus itu. At-talali. Pakai to ya, pakai to biar fasih. Pakai bikin marga at-talali. Fi taati aidan. Itu juga di apa dalam apa dicatat ya. Apa perbuatan taat juga. Makanya Nabi bersabda ya, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Tapi bukan tidur terus ya, bukan. Tuh. Ruwiya anhu sallam, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallam, Allahumma shalli alaihi wa alihi, samtus shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa kata Rasulullah, samtu diam. Tuh. As-shaim orang yang berpuasa tasbih, dicatat pahala tasbih oleh Allah. Malaikat Allah suruh, catat seakan-akan hambaku lagi bertasbih kepada aku. Lagi baca subhanallah dah. Tuh, lagi mensucikan aku dari aneka perumpamaan, dari aneka apa namanya, pemiripan. Enggak, Allah Ta'ala suci dan segala macamnya. Tuh, hambaku lagi diam, tapi karena di dalam keadaan puasa, dia menjadi catat seakan dia bertasbih kepada aku. Tuh. Apalagi, wa naumuhu ibadatun. Nih, hambaku lagi puasa, tuh nih, dia tidur tuh. Tuh nih, dia pikir kalau di pintu dapat pula setengah jam aja buat ntar malam nih ibadah nih, tuh nih. Catat ibadah. Tidurnya ibadah. Gila, main game goblok. Gue yang tambahin tuh. Wa du'a'uhu, dan doa orang yang berpuasa mustajabun, diterima oleh Allah. Tuh, doa yang orang berpuasa diterima oleh Allah. Apalagi wa amaluhu mudha'afun, dan amal orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah. Ente puasa, amal ente yang ente kerjakan di luar Ramadan sebegitu pahala dari Allah. 1 dibalas 10 sampai dilipat gandakan 700. Tuh kata Rasulullah, tuh nanti kullu amal ibni Adam, ya, apa? Setiap amal yang dikerjakan oleh anak Adam kata Rasulullah, ya, fi kulli hasanatin asyarah. Setiap satu kebaikan dibalas 10. Tuh nanti. Terus sampai dilipat gandakan ila sab'i mi'atu di'fin, sampai 700 lipat ganda. Itu kebaikan itu satu nih, Allah balas 10. Tuh 10 bisa Allah lipat gandakan lagi sekehendak Allah. Tuh nanti. Padahal satu kan 10. Tapi kata Rasulullah, tuh nanti, dari 10 tadi ya, Allah Ta'ala dengan kemurahannya bagi hamba yang Allah kehendaki, ada tuh yang dari 10 tadi lipat gandakan lagi sama Allah. 100, ada yang 300, sampai yang 700. Itu Nabi Muhammad bersabda begitu. Saat Nabi Muhammad bersabda begitu, Allah Ta'ala langsung jawab, illa shom, kecuali puasa kata Allah. Tahu ngerti? Fa innahu li, karena puasa itu untuk aku kata Allah. Wa ana ajzibih, dan akulah yang akan dapat membalasnya. Jadi kata Muhammad nih, ente beramal nih. Aneh beramal apa kek? Satu amal yang aneh kerjakan dia dari kebenaran tuntunan Muhammad SAW, ya, maka Allah balas 10. Itu bisa Allah lipat gandakan sampai 700. Udah mentok 700 tuh. Paham deh? Allah Ta'ala menjawab nih Muhammad, illa shom, kecuali puasa ya Muhammad. Ngerti? Kenapa? Hanya aku yang akan membalasnya karena puasa untuk aku. Ngerti? Jadi nggak ada yang tahu. Pokoknya dilipat gandakan. Kalau kebaikan yang apa yang ente kerjakan 1 Allah balas 10, lalu bisa Allah lipat gandakan 700. Kalau puasa nggak ada yang tahu. Tuh nih, lebih dari itu lipat ganda dari Allah. Itu namanya keistimewaan dari Allah. Tuh, makanya berpuasa, lagi puasa nih, apa yang amal yang ente bisa kerjakan. Tuh, ngerti? Terutama sama orang tua. Yang suami sama istri, yang istri sama suami. Apa kayak kegiatan ente selagi itu dibenarkan oleh agama, ketika itu ente kerjakan di bulan Ramadan, itu Allah lipat gandakan.
Fa fi futurihi lau farhatus syukri wahya ibadah. Dan orang yang berpuasa, keadaan puasanya ya, kalau dia diam karena memilih selamat dari ngomong yang sia-sia, ibadah, taat. Kalau dia capek lah, berasa capek lalu ntar pengen ibadah malam, tapi kalau capek begini wah bisa nggak kuat nih. Tidurnya ibadah. Tuh, apalagi kalau kegiatan tadi diisi dengan baca Quran, jangan tanya ada tuh. Diamnya aja demi menyelamatkan puasa atau tidurnya demi bisa bangun ibadah malam tarawih, ya itu ibadah. Apalagi tuh, ya fa fi futurihi, dan di saat buka puasanya, ya lahu Allah jadikan buat dia apa? Farhatus syukri. Tunggu deh. Kegembiraan dia karena mensyukuri bisa sampai maghrib. Tunggu deh. Ibadah tuh Allah catat ibadah lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi gue siang udah capek, udah lemas. Ya gue rebain, alhamdulillah dapat pula 10 menit, 15 menit. Alhamdulillah ya Allah maghrib. Syukurnya ente bisa ketemu maghrib buka puasa, ibadah catat. Mati ya lo. Pucuk dah. Asal jangan ke rumah orang bukanya. Walahu ya, dan nggak saja Allah catat ibadah ya saat dia buka karena dia mensyukuri bisa sempurna puasa di hari itu ya, sehingga dengan dia buka puasa lalu dia merasa bersyukur karena bisa sempurna, itu Allah catat ibadah. Walahu, dan buat dia saat buka puasa fi dzalikal waqti, di saat buka puasa itu dijalankan dakwatun mustajabah, dia punya keistimewaan dari Allah, doanya mustajab kalau mau pakai. Ente puasa nih dari subuh, gue takut lu nggak paham. Puasa dari subuh, ya masih kuat tenaga baca Quran. Jangan tanya ada tuh, emang terakhirnya udah ibadah. Tuh ngerti? Lalu habis subuh belum saat tidur diam di kamar, handphone jauhin. Kecuali yang ada kaitannya sama kegiatan ente, apa ente kan namanya hidup kan butuh cari nafkah. Kalau handphone tadi ente gunakan untuk lihat order, untuk lihat, ya nggak lebih dari itu kagak dosa. Paham ente? Ini yang nggak ada kaitannya, lo puasa main handphone, itu namanya bego. Udah kita udah garis bawahi. Bego, udah ya selesai. Enggak di luar puasa bego, gimana lagi puasa? Tuh ngerti? Tuh, masa mau bilang abgo lebih bego kan nggak ada. Kalau bahasa Arab kan ada abgo. Tuh. Jadi karena ente dagang, karena apa ente tuh nih. Sedangkan apa namanya di antara jalan ente cari usaha lewat handphone, sehingga handphone tadi ada kaitannya sama usaha yang ente jalankan. Itu namanya nggak fudul kalam. Tuh ngerti? Itu namanya ada kaitannya kan pakai kegiatan ente. Tuh, itu nggak ada urusan. Tuh. Nah, di luar dari itu, udah semua tuh taruh, tuh nih, udah diam, baca Quran kayak mulut udah kering, tuh nih, diamnya ente ibadah, ya. Terus gak macam nih, apa capek kerja, masih ada waktu banyak, istirahat, tidurnya ente ibadah, taat. Tuh nih, nyata alhamdulillah harus main asar, udah apa, toto maghrib, tuh ngerti. Apa yang tadi ente lalui dari aneka macam ujian, ya, yang ente lagi puasa, dia ada terhindar dari, begitu datang maghrib ente syukuri. Syukurnya ente bisa menyempurnakan puasa hari itu sampai waktu maghrib tiba, itu Allah catat ibadah juga. Tahu nih? Udah gitu ente saat buka puasa, ya mensyukuri bisa tuntas sampai maghrib, padahal ente lalui ujian dan godaan. Tahu nih? Tapi alhamdulillah Allah Taala dengan taufiknya, ya menyempurnakan puasa ente jalankan, akhirnya ente syukuri itu ibadah namanya. Tahu nih? Dan buat ente saat itu saat buka puasa tuh. Dakwatun mustajabah. Ente punya doa yang pasti Allah terima dan Allah perkenan kalau ente gunakan. Minta sama Allah. Yang pertama yang Nabi ajarkan dulu. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta firali. Lalu ente yang hamil kan berarti bini ente lagi ngandung. Minta sama Allah Ta'ala. Tolong deh, kelancaran, kesehatan, kemudahan, dan tolong ya Allah, tolong deh, karuniakan iman di hati cabang bayi yang ada dalam kandunganku, ya, sampai wafat, tolong deh, sehingga dia lahir, dia bisa menyembahmu dengan sesembahan yang sesuai tuntunan Muhammad SAW. Tolong, wah Allah, bisa. Yang penting, ente di situ punya kesemuan dari Allah. Tolong deh. Ya, mensyukurnya ente dengan bisa buka puasa sampai waktu maghrib ibadah, tuh nih. Dan ada lagi kesemuan dari Allah apa? Tuh kalau ente mau berdoa, ente Allah Taala berikan ya doa ente mustajabah, diterima oleh Allah Taala. Kama tsabata fil hadis, sebagaimana yang telah tetap datang dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa inda iftari, saat buka puasanya tiba, tuh ngerti apa? Da'watun mustajabah, dia punya doa yang pasti diperkenan oleh Allah Taala. Manfaatin tuh doa, tuh ngerti. Urusan rezeki jangan nanti minta kemudahan aja sama kelancaran. Tuh nih, kemudahan, kelancaran, kegampangan. Tuh nih.
sama keberkahan, kelancaran segala macamnya. Tuh nanti yang makmur minta sama Allah. Tuh nih, tapi upayakan hidayah taufik. Tuh, apalagi tetap iman Islam. Tuh nanti, ya Allah beri kekuatan, tuh nih, untuk senantiasa tegar menjalankan ajaran Muhammad SAW. Tuh nanti, dan pelihara aku ya Allah dari aneka gangguan kiri kanan depan belakang atas bawah yang coba-coba menggoyahkan aku ya Allah dari mengikuti tuntunan ajaran Muhammad SAW dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ngomong pakai bahasa Indonesia karena di bahasa Arabnya kagak ada, gue kagak tahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Jemaahnya di rumah ente tuh. Jemaahnya di kardus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kullu yawmin huwa fi sha'an. La ilaha illallah. Al-aman. Al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Ghafir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-dina walau karihal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi huwa likulli babin mughlaqin miftah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi huwa likulli babin mughlaqin miftah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi huwa likulli babin mughlaqin miftah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la man syukin wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu abduka nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun wa na'udzuka min syarri ma sta'adaka min abduka nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun antal musta'an wa alikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahlil ghoti wa natha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqna kull halalan daima wa akhlaq ulama nahza bil khair wa nukfa kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa aghra bi ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يساري في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله
salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah. Wa barik alaihi wa ala. Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.